طيب أنا كالمتكلم الأول سأبحث عن قاعدة السابعة عشرة عن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، وهذه من القواعد المتفق عليها بين الأصوليين. قال الطوفي وصورته أن يقول صلوا غدا ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون، أو آتوا الزكاة عند رأس الحول ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون أو إلى من يؤدون ونحو ذلك. Jadi di sini membahas terkait kaidah usuliyah an takhirul bayan an waqtil hajah mumtani'un, mengakhirkan penjelasan di saat penjelasan itu diperlukan adalah mumtani'un, hal yang nggak mungkin gitu kan. Contohnya seperti ketika ada perintah sholu ghadan, sholatlah kalian besok, kemudian tsumma la yubayyinu lahum fi ghadin kaifa yusallun, kemudian nggak ada penjelasan kepada mereka ketika besoknya itu bagaimana caranya sholat kaifa yusallun. Nah itu kan hal yang nggak mungkin gitu. Dan wa hadhihi al-qaidah hunaka al-furu' al-fiqhiyah al-mabniyah hunaka arba'ah furu'. Al-awwal wujubu takbiratil ihram duna takbiratil intiqal fi shalah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi salam faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli fa shalla thumma jaa fa sallama ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladhi ba'athaka bil haqq fama ahsanu ghayrahu fa'allimni qala idza qumta ila as-salati fakabbir ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال النووي تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. وهذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى روايتين عنه anna jami'at takbirat wajibah. Wa dalilul jumhur anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama al-a'rabiyyu as-salata fa'allamahu wajibatiha fadzakara minha takbiratul ihram wa lam yuzkar ma zada wa hadha mawdu'ul bayan wa waqtuhu wa la yajuzu ta'khiru anhu. Jadi di sini ada furu' al-fiqhiyah dari kaidah ini. Yang pertama wajibnya takbiratul ihram tanpa takbir pergantian yang lainnya ketika sholat gitu. Jadi kan ketika sholat itu kan ketika pergantian gerakan sholat itu ada takbir. Nah itu tuh bukan suatu kewajiban, cuman yang wajib itu hanya takbiratul ihram saja gitu. Nah di sini seperti yang sudah dijelaskan di hadis Bukhari dan Muslim ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk masjid, kemudian ada seorang laki-laki yang sedang sholat. Kemudian laki-laki itu datang kepada Rasul dan memberikan salam. Kemudian Nabi SAW itu menjawab salamnya, lalu berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah atau ulangilah gitu ya sholatmu, karena sungguhnya kamu belum sholat, sampai 3 kali. Kemudian laki-laki ini berkata, demi zat walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang seperti ini, maka ajarilah aku. Nah di sini relevansinya dengan kaidah ini kan Rasul itu menjelaskan tata cara sholat itu ketika si laki-laki ini selesai sholat gitu kan. Jadi di akhir gitu penjelasan tentang tata cara sholat itu di akhir. Nah itu kan suatu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Jadi nggak boleh mengakhirkan penjelasan itu di saat penjelasan itu dibutuhkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, ana khatmi salsabila astamirul bayan an furu'i sani minal qaidah ta'khirul bayan an waqtil hajat mumtani, yakni an mabhas la qadru li aqallil mahri. Fi hadhihi al-mas'alah akhrajahu al-Bukhari wa lafzu lahu wa Muslim an Sahal bin Sa'ad qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni wahabtu min nafsi
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, datang seorang perempuan kepada Rasulullah dan kemudian perempuan ini berkata, sesungguhnya aku memberikan diriku atau menghibahkan diriku kepadamu ya Rasul. Faqamat sawilan, dan perempuan ini berdiri lama, ya dalam artian menunggu jawaban gitu. Faqala rajulun zawijniha in lam takun laka biha haja. Kemudian ada seorang sahabat laki-laki yang berkata, nikahkanlah aku dengan perempuan itu kalau memang engkau tidak menginginkannya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkata, hal indaka min syai' tusaddiquha, apakah kamu memiliki sesuatu untuk menjadikan mahar jika ingin menikahinya gitu. Qala ma indi illa izari. Katanya, aku tidak punya apa-apa kecuali kain yang aku pakai. Faqala in a'taitaha iya jalasta illa izarolaka. Rasulullah berkata, kalau kamu memberikan kain itu kepada perempuan tersebut, maka kamu tidak memakai kain apapun gitu, tidak memiliki apapun lagi. Fa iltamis syai'an faqala iltamis walau kana khataman min hadid. Maka Rasulullah SAW menyuruh laki-laki itu, memerintahkan laki-laki itu untuk mencari sesuatu yang lain, walaupun sesuatu yang lain itu hanya sebuah cincin dari besi. Qala Ibnu Rushd, faqauluhu alaihi salatu wassalam iltamis walau khataman min hadid dalilun ala annahu la qadru li aqallihi ay asadaq. Jadi menurut Ibnu Rushd, perkataan Rasul iltamis walau khataman min hadid ini, carilah walaupun hanya sebuah cincin dari besi ini, dalilun ala annahu la qadru li aqalihi, itu menunjukkan bahwasannya si sahabat ini tidak memiliki kemampuan walaupun untuk sedikitnya mahar yang harus dia berikan gitu. Li'annahu law kana lahu qadrun li bayanihi idh la yajuz ta'khirul bayan an waqtil haja wa hadzal istidlal bayana kama taro. Nah, kan hubungannya dengan kaidah ta'khirul bayan an waqtil hajat mumtani ini. Jadi dalam permasalahan ini juga kan tidak dibolehkan untuk mengakhirkan penjelasan atau memberikan penjelasan di akhir gitu. Karena kan dalam permasalahan ini mahar itu suatu yang diperlukan atau dibutuhkan ya untuk si laki-laki ini bisa menikahi perempuan tersebut. Maka dalam hal ini penjelasan itu dibutuhkan. Jadi la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajat gitu. Nggak boleh mengakhirkan penjelasan ya, ketika di waktu sedang dibutuhkan penjelasan tersebut. Mungkin hadza minni anastamir ila mutakallim ba'di. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nastamir at-tatbiq al-misal ats-tsalitsah al-misal ats-tsalits min al-qa'idah ta'khirul bayan an waqtil hajati mumtani'un. Fil misal ats-tsalits yakni adamu istiratil adadi fi ghuslin najasah. Tidak adanya syarat batasan jumlah di dalam membersihkan najis. Kaifa al-misal? Al-misal kama rawahu al-Imam Al-Bukhari an Asma qalat jaa imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tuhidu fi thawbi kaifa tasna'u? Qala tahtahu thumma takrusuhu bil ma'i wa tandahuhu wa tusalli fihi. Nah, hadis tersebut artinya dari riwayat Imam Bukhari, ada seorang dari Asma, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu melihat di antara kedua kami ada yang pakaiannya terkena darah haid? Maka apa yang akan kamu perbuat? Rasulullah SAW pun menjawab, kamu keringkan, maksudnya mungkin kamu pisahkan. Tsumma takrusuhu bil ma'i, kemudian kamu siram dengan air. Wa tandahu, kemudian kamu gosok. Wa tusalli fihi. Nah, kalau sudah kering, wa tusalli fihi, kamu bisa salat dengan pakaian itu. Nah, min hadzal dalil ay min hadzal hadits falam yashtarit sallallahu alaihi wasallam adadan fil ghusli.
Rasulullah SAW ini tidak memberikan akan adanya syarat dalam bentuk batasan pengulangan di dalam membersihkan najis tersebut. Ma'anahu waqtul hajah, bersamaan dengan membutuhkan untuk mencuci pakaian yang terkena darah haid tersebut. Rasul tidak mengatakan watak rusuhu bil ma'i thalathan wa tanduhu bil ma'i thalathan aw rabi'an wa kadzalika. Rasul tidak mengatakan demikian, tidak ada batasan. Itu karena dianggap sucinya itu, dianggap sahnya dalam menghilangkan najis tersebut itu ketika 3 unsurnya telah hilang. Yang pertama yaitu baunya, yang kedua warnanya, yang ketiga bentuknya gitu. Bentuknya, baunya, dan warnanya. Ketika 3 unsur ini telah hilang, maka najis itu sudah dianggap hilang. Ya, demikian. Falau kana ada di syartan la bayyanahu. Maka kalaupun emang penjumlahan ataupun pengulangan ini menjadi sebuah syarat, maka pasti Rasulullah SAW itu telah menjelaskan, seperti halnya di dalam membersihkan najis mughalladhah, yang mana telah dijelaskan dalam mensucikannya itu atau menghilangkan najisnya itu dengan 7 kali basuhan. Demikian. Mungkin nastamir ila al-mutakalimah al-akhirah. Syukran. Taib, sya'ashrah lakum an adami wujubil kafarati 'alal mar'ati fi jima'iha fi Ramadan. Jadi tidak adanya kewajiban untuk membayar kafarat terhadap perempuan dalam menggauli perempuan pada bulan Ramadan. Akhraja al-Bukhari an Abi Hurairah qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala ma laka qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqbatan tu'tikuha al-hadits. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah bahwasanya beliau berkata, ketika kami sedang duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Lalu beliau berkata, apa yang menimpamu? Ia berkata, aku menggauli istriku di bulan Ramadan, sedang aku berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau dapat menemukan budak yang dapat engkau merdekakan? Summa hunaka istimraru hadal hadis fi kitabil ukhra. Qala la, qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la, faqala hal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la, qala famakasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala dhalika utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fiha tamrun wal araku al-miktalu. Qala aina as-sa'il? Faqala ana. Qala khudha fatasaddaq bihi. Faqala rajulu a'alla afqara minna ya Rasulullah wa wallahi ma baina la bataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Wadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuhu summa qala at'imhu ahlaka. Nah, kemudian laki-laki tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak dapat untuk memerdekakan budak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kembali, mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah berkata, orang itu terdiam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami dalam situasi yang demikian. Ada seseorang yang memberikan sekeranjang kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, di mana orang yang bertanya tadi? Orang tersebut menyahut, aku di sini ya Rasulullah. Nah, maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah ini dan sedekahkanlah.
Lalu laki-laki itu berkata, apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripadaku, hai Rasulullah? Nah, kemudian, demi Allah, tidak ada di antara kedua benteng, kedua bukit hitam kota Madinah ini warga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka tertawalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga nampak gigi taringnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah makanan itu kepada keluargamu. Telah jelas dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mewajibkan seseorang untuk membayar kafarat apabila melakukan suatu hubungan suami istri pada bulan Ramadan. Kenapa? Nah, karena jikalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan seseorang untuk membayar kafarat seperti tadi memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin, atau yang lainnya, wa ghairu dzalik, maka mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhirkan penjelasan saat penjelasan itu sedang dibutuhkan. Lalu beliau tidak menjelaskan, maka hal tersebut suatu hal yang tidak boleh dan mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dalam kaidah pada pembahasan kali ini, yaitu takhirul bayani an waqtil hajati mumtani'un. Jadi mengakhirkan penjelasan terhadap sesuatu di saat sesuatu tersebut dibutuhkan penjelasannya merupakan suatu hal yang dilarang, tidak boleh dan mustahil. Nah, sa'astamil qala az-Zanjabi innal mutabi'ah fi nahari Ramadan la yalzimuha al-kafarat indana. Nah, kemudian Az-Zanjabi berkata, innal mutawi'ah, kemudian sesungguhnya orang yang berhubungan suami istri di nahari Ramadan pada waktu siang hari bulan Ramadan, la yalzimuha al-kafarat, itu tidak wajib untuk membayar kafarat. Nah, itu indana, itu menurut pendapat kami, li'anna sukutahu sallallahu alaihi wasallam wa i'radahu anhu ma'al ma'rifatina, karena diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak setujunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti disertai dengan pengetahuan, dalilan ala ittifa'i wujubihina, yang menunjukkan bahwa tidak adanya kewajiban untuk membayar kafarat indana, itu menurut kami. Idlau kana wajiban la bayyanahuna, jikalau membayar kafarat itu adalah suatu kewajiban, nah, la bayyanahu, pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya langsung, la ta'khiruhu, dan tidak mengakhirkannya. Nah, fa innal hajata masatun ilal bayani, karena hal tersebut memerlukan kepada penjelasan. Wa ta'khirul bayani an waqtil hajati mumtani'un wifaqan, dan mengakhirkan penjelasan terhadap sesuatu di saat sesuatu tersebut dibutuhkan penjelasannya merupakan suatu hal yang dilarang dan mustahil wifaqan, itu sepakat. Tayyib, yumkin hadha minna anil bayani qaidatis sabi'ah asyar an ta'khirul bayani an waqtil hajati mumtani'un. Narju lakum an tafhamu jaydan bima syarahna, wa illam tafhamu fas'alu. Syukran jazilan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya.